ketemu lagi kita di vlog jurnalis episode kedua. Jadi hari ini kita nggak kalah sibuk ya dari vlog pertama. Meskipun temanya tetap mirip yaitu kampanye akbar, tapi kali ini kampanye akbarnya ada dua nih. Pertama ada di Gorken Arok, yaitu kampanye akbarnya dari PSI. Nah, PSI ini kedatangan juga dari ketua umumnya, Kaisang. Nah, setelah itu masih ada lagi nih kampanye akbar di Kota Malang, yaitu di Stadion Gajayana. Di Stadion Gajayana nanti jam 1 siang. Sementara PSI tadi kan jam 10. Dua-duanya punya agenda yang sama, kampanye akbar di tanggal 1 Februari 2024, karena ini kan udah tinggal 13 hari lagi ya. Sebelum pemungutan suara tanggal 14 Februari. Nah, Partai Demokrat juga akan melakukan kampanye besar di Stadion Gajayana yang mendatang langsung nih calon presiden nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto. Begitu juga nanti didampingi dengan presiden kita yang ke-6 yaitu SBY. Lalu ada juga nanti AHY dan tokoh-tokoh besar nanti dan tokoh-tokoh besar lainnya di Partai Demokrat, termasuk tokoh-tokoh yang mendukung calon presiden nomor 02. Nah, jadi mau ikut gak keseruan kita hari ini? Jadi kita langsung berangkat, ada ciao. Di tanah pertiwiku dilahirkan, di keberagaman kami dibesarkan. Perbedaan bukan sebuah halangan, Pancasila di dadaku. Jangan kau dengarkan suara sumbang, sama-sama teriak perbaikan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih di dalam darahku, berikanlah suaramu, buktikan solidaritasmu. PSI adalah kita, ayo genggam cinta. NKRI bersatu, ayo sama-sama kami mengabdi bersama untuk negeri. Partai Solidaritas Indonesia, jayalah wahai bangsaku, PSI partaiku. Jangan kau dengarkan suara sumbang, sama-sama teriak perbaikan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih di dalam darahku, berikanlah suaramu, buktikan solidaritasmu. PSI adalah kita, ayo genggam cinta. NKRI bersatu, ayo sama-sama kami mengabdi bersama untuk negeri. Partai Solidaritas
kita sukses mengurangi pengangguran, kita sukses mengurangi ketimpangan, ekonomi tumbuh dengan baik, demokrasi semakin matang, dan tentunya Indonesia bisa semakin berperan di dunia internasional. Kini Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi juga telah sukses mencapai berbagai kemajuan. Oleh karena itu, komitmen Partai Demokrat adalah yang sudah baik, lanjutkan. Yang belum baik, kita perbaiki dan kita sempurnakan bersama. Setuju? Setuju? 5 tahun ke depan, insya Allah bersama Prabowo, Demokrat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Menjadi generasi bangsa yang unggul, yang bisa memenangkan kompetisi di dunia. Setuju? Kita juga tingkatkan gaji guru dan tenaga kesehatan. Kita angkat para pekerja honorer, termasuk guru honorer, menjadi ASN. Setuju? Bersama Prabowo, Demokrat juga akan memastikan bahwa pemerintahan ke depan juga selalu hadir untuk mengurangi kesulitan rakyat. Bantuan langsung tunai untuk membantu rakyat miskin dan kurang mampu. Setuju? Pupuk bersubsidi untuk membantu para petani kita. Setuju? Solar bersubsidi untuk membantu para nelayan kita. Setuju? Dan juga bantuan modal usaha untuk membantu para pelaku UMKM kita. Saya mau tanya lagi, Indonesia ingin maju, Indonesia ingin rakyatnya makin sejahtera. Kalau ingin, ada satu putra terbaik bangsa yang siap, yang cakap, dan yang mampu untuk membuat Malang dan Indonesia kita menjadi makin maju dan makin sejahtera. Putra terbaik bangsa itu ada di sini bersama kita, yang benar-benar kita yakini siap dan mampu memimpin kita semua 5 tahun mendatang. Siapa putra terbaik bangsa itu? Siapa? Ya, Bapak Prabowo Subianto, sahabat saya. Oleh karena itu, 2 minggu lagi, mari kita pilih pemimpin bangsa di masa depan. Pasangan Prabowo Gibran. Nomor berapa? Nomor 2. Partai Demokrat telah mengambil keputusan untuk mengusung, mendukung, memilih dan menghantarkan Bapak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Insya Allah beliau akan menjadi presiden kita di masa depan. Demokrat akan mengawal, memperkuat pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Itu saja yang ingin saya
Tabrak-tabrak masuk, ada gagasan tetap masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit menganggap. Kerja nyata paling jelas, berjuang tanpa batas. Prabowo Gibran tetap gas, Indonesia makin emas. Oke gas, nomor 2 torang gas. Nomor 2 torang gas. Pasangan 2 tuh kebal serangan, tak perlu janji manis tuh bertahan. Berbagi kerja tuh kemanusiaan, Indonesia maju dan kita lanjutkan. Kita kan rakyat yang hidup bergizi, kebutuhan pokok semua terisi. Prabowo Gibran berakselerasi, hidup yang sulit silakan pamit. Kita pastikan pilihan menuju masa depan Indonesia lebih baik dari yang kita pikirkan. Mari kita wujudkan, kita bisa putuskan, karena di masa depan ada Prabowo dan Gibran. Oke gas, Prabowo Gibran paling pas. Prabowo Gibran paling pas. Oke gas, nomor 2 torang gas. Bahaya. Saya hormat dengan Partai Demokrat. Saya hormat dengan penerjun-penerjun yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk memberi kehormatan kepada saya. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa membalas penghormatan itu kepada diri saya. Saudara-saudara sekalian, luar biasa ini. Saudara-saudara, luar biasa keluarga besar Demokrat. Dari tadi berjam-jam tidak bergeming, mau panas mau hujan, tetap berdiri, tetap memberi semangat. Terima kasih luar biasa. Saudara-saudara sekalian, saudara hari ini telah memberi kepada saya semangat baru, saudara sekalian. Saudara-saudara telah memberi kepada saya suatu dorongan yang sangat besar, saudara sekalian. Dengan Partai Demokrat, dengan AHY bersama saya merasa sangat percaya diri. Kita akan mampu kita bawa Indonesia menuju kemakmuran, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, negara kita sangat kaya. Yang Maha Kuasa telah memberi karunia kekayaan yang berlimpah-limpah. Sekarang tugas kami, manakala dan bila mana kami menerima mandat dari rakyat tanggal 14 Februari yang akan datang, tugas kami adalah menjaga kekayaan. Aku mau debat lagi, tapi aku agak was-was. Debat terakhir aku dikasih nilai 11 dari 100. Aku nggak tahu nilai berapa kali ini. Emang gue pikirin. Ada yang mengatakan ya bahwa kekayaan alam kita boleh dijual murah, boleh dijual mentah-mentah ke bangsa asing. Kita mengatakan bahwa semua
kekayaan alam kita harus diolah di bumi Indonesia. Itu namanya hilirisasi. Apa? Oh, ini rakyat Malang ngerti hilirisasi. Ada profesor-profesor di Jakarta yang nggak ngerti-ngerti loh. Saudara-saudara, saya tambah semangat kepada saudara di sini. Ada yang selalu suka memberi berita-berita jelek kepada rakyat Indonesia. Ada yang suka menghasut, ada yang suka adu domba. Kita Indonesia Maju membawa berita gembira untuk Indonesia. Kita akan bawa kemakmuran. Kita yakin bahwa kita mampu. Kita akan kumpulkan putra-putra dan putri-putri terbaik bangsa Indonesia. Kami akan menyusun tim yang hebat. Kami akan menyusun pemerintah yang bersih. Kami ingin memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Seperti apa Pak? Dan tanggapannya seperti apa? Ya, sebelum ke sana saya ingin pertama mengucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan yang dengan sabar bersedia untuk hadir di acara kampanye nasional Partai Demokrat yang berlokasi di Kota Malang, Jawa Timur ini. Saya bersyukur dan tentunya mengucapkan terima kasih seterusnya kepada segenap masyarakat yang hadir dari berbagai daerah, berbagai kalangan, puluhan ribu tadi separuh di Stadion Gajayana ini, dan tentunya dengan sukacita kita semua menyongsong 14 Februari 2024 yang tinggal 14 hari saja. Bersama dengan Pak SBY, tentunya orang tua kita semua ingin meyakinkan bahwa Demokrat dalam perjuangan pemilu kali ini benar-benar bisa optimal dan meraih sukses. Kami punya tujuan ganda. Pertama, tentu kita ingin sukses dalam pemilihan anggota legislatif DPR RI, DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Dan mengapa Jawa Timur? Karena Jawa Timur merupakan basis Partai Demokrat selama ini yang kita harapkan bisa kembali berjaya. Tapi yang paling penting setelah itu adalah bagaimana Demokrat bisa terus berkontribusi secara maksimal di minggu-minggu terakhir ini untuk kemenangan pasangan Prabowo Gibran. Kami semua merasa terhormat karena capres yang kami usung, Bapak Prabowo Subianto, tadi hadir. Dan bukan hanya hadir, beliau juga menyampaikan semangat yang menggebu-gebu bahwa Indonesia insya Allah semakin maju dan semakin makmur, semakin sejahtera rakyatnya jika koalisi Indonesia Maju ini mampu bukan hanya memenangkan pemilu, tetapi juga bisa tetap membangun spirit untuk mencapai Indonesia yang semakin emas di masa mendatang. Di samping saya ada Mas Emil Dardak, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, yang juga adalah Wakil Gubernur. Kemudian ada Sekjen, kemudian ada caleg DPR kita, Mas Emil Antonio. Tadi juga ada Ibu Korfa Ida Parawansa, yang kita tahu juga selain sehari-hari sebagai Gubernur Jawa Timur, tapi juga adalah juru Kamnas, juru kampanye nasional Prabowo Gibran. Kami berharap Demokrat semakin kuat di Jawa Timur dan juga di Indonesia. Termasuk kader-kader terbaik kami, Mas Emil, bisa melanjutkan perjuangan bersama Demokrat menjadi pemimpin Jawa Timur ke depan. Ya, itu tadi kita seharian sudah mengikuti vlog video jurnalis ya. Kegiatannya cukup menyenangkan, seru. Dari pagi sampai petang kita nggak dapat jatah istirahat ya. Jadi habis dari Gorkenaro kita berangkat ke Stadion Gajayana, sempat berhasil ngetik 2-3 berita di situ. Kemudian di Gorkenaro kegiatan mulai dari jam 1 kita di situ sampai hampir maghrib ya. Nah ini tadi yang menarik, ada yang cukup lucu ya, dalam artian tidak terprediksi ketika
kan di dalam Stadion Gajayana, maksudnya di kantor Dispora, itu kan tim kampanye dari Partai Demokrat sudah menyiapkan sebuah panggung kecil untuk dilakukan konferensi pers di situ. Tapi ketika kita udah duduk, wartawan-wartawan nasional yang pakai kamera besar-besar itu sudah menunggu, ternyata Pak Prabowo cuma lewat doang. Prabowo lewat doang, kita cuma bisa lihat dan hilang. Sudah hilang gitu aja ya, kita nggak bisa wawancara Prabowo. Akhirnya nulisnya ya cuma dari orasinya cukup menarik sih, karena beliau mengkritik itu ya, bukan mengkritik, menyindir orang-orang yang mengkritik dirinya ketika debat, program-programnya dan lainnya. Jadi cukup layak lah untuk dijadikan sebuah artikel. Kemudian kita berhasil akhirnya itu ya, mungkin teman-teman lihat sebelum klip yang ini tadi, kita berhasil wawancara AHY. Ya lumayan kita bisa dapat dari kegiatan itu aja bisa dapat 3-4 artikel untuk ditulis. Jadi sampai ketemu di vlog jurnalis berikutnya. Ciao.